Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Purwiningsih, NIM 540341935 dari Prodi Pendidikan Tata Busana Angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat marker pola dengan menggunakan software Rispis. Kalau kemarin kita membuat pola, menambah kampuh, membuat pecah pola, menggrading pola dengan menggunakan aplikasi RPDGS, kali ini kita akan membuat marker pola atau rancang bahan dengan menggunakan aplikasi RPGMS. RPDGS dan RPGMS adalah serangkaian dari software Rispis. Nah, untuk lebih jelasnya, definisi marker pola. Apa itu marker pola? Marker pola adalah penempatan bagian-bagian pola busana pada suatu bahan. Istilah lainnya adalah rancang bahan. Fungsinya untuk mengetahui seberapa banyak bahan yang diperlukan untuk memproduksi suatu busana, sehingga dapat menghemat bahan dan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Baik, langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi RPGMS. Nah, ini tampilannya hampir sama seperti RPDGS yang kemarin digunakan untuk membuat pola, memberi kampuh, hingga menggrading pola. Di sini ada yang namanya title bar, ada yang namanya menu bar, seperti file, piece, marker, option, nesting, cutter, dan sampai help. Kemudian di sini ada toolbar, ada working area, dan yang membedakan adalah letak piece window. Kalau RPGMS ini piece window-nya ada di bawah. Kalau RPDGS kemarin piece window-nya ada di samping. Dan di bawah ini ada yang namanya status bar. Di sini ada efisiensi. Efisiensi ini tujuannya untuk menunjukkan seberapa efisien dalam membuat marker. Semakin tinggi efisiensinya, maka semakin hemat kain yang dirancang. Nah, efisiensi ini bisa dikatakan baik jika nilainya di atas 70%. Jika masih 40%, 50%, 60%, maka dapat dikatakan kurang efisien atau bahkan tidak efisien dalam merancang bahan. Lalu di sebelahnya ada length, ada width. Untuk length ini adalah panjang kain yang diperlukan. Sedangkan width adalah lebar kain yang diperlukan. Nah, baik. Nah, sebelum memulai merancang bahan, sebaiknya periksa kelengkapan pola terlebih dahulu. Seperti lengan kanan dan kiri, kerah, lapisan atau depun, kemudian badan kanan dan kiri. Nah, jika polanya digrading, maka pastikan semua pola tergrading dengan baik, lengkap dengan nama pada setiap bagian pola. Selanjutnya, langkah untuk menggrading pola. Kita klik menu file, kemudian new. Nah, di sini come adalah judul. Kalau di sini saya mau menuliskan marker pola blues. Nah, width di sini adalah lebar kain yang kita gunakan. Untuk satuannya ini bisa berbeda-beda, ada yang inci,
sentimeter, ada juga yang milimeter, ada juga yang desimeter. Kebetulan milik saya ini satuannya inci. Untuk 150 cm, lebar kain 150 cm itu ada 59 inci. Nanti untuk satuannya ini bisa disesuaikan ya. Misalkan sudah sentimeter berarti bisa diisi 150 atau 115 sesuai dengan kain yang akan digunakan. Nah, untuk lengnya di sini ini dikira-kira saja dan mengira-ngiranya ini lebih dari kebutuhan. Sebaiknya lebih ya, jangan sampai kurang. Ini saya buatkan 1000 cm, berarti ada 10 meter. Kemudian ini ada layout mode. Modenya saya gunakan single. Artinya kain ini direntangkan, jadi tidak dilipat ya, seperti kita membuat pola secara manual itu kan kainnya kita lipat. Nah, kalau menggunakan RPGMS ini saya mau kainnya direntangkan, jadi hanya satu lembar dengan lebar kain 150 cm. Jadi saya klikkan single, lalu klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita klik load. Nah, kita cari pola yang akan dibuat marker. Sini. Nah, ini ya, pola yang mau saya buat marker itu pola yang saya grading kemarin. Kemudian klik open. Nah, di sini akan muncul identitas polanya ya. Untuk order ini bisa diisi judulnya marker pola loose. Kemudian customnya ini namanya siapa? Nama saya ya, Rizky. Nah, di sini pattern, materialnya apa bahannya? Mau diisi katun, boleh katun. Sini ya, materialnya katun. Bisa, ini ya. Ini adalah identitasnya. Ini mau ditulis semuanya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini pada keterangan order. Ini set all material bisa. Ada ya. Ini ada keterangan order. Kemarin kan saya membuat gradingnya itu 5 ukuran, XS, S, M, L, dan XL. Masing-masing satu set. Jadi kalau mau membuat ukuran XS itu 2 set, maka di sini bisa klik angka 2. Kemudian S mau diklik 3 set, seperti itu terserah. Bebas ya, sesuai dengan kebutuhan. Saya membuatnya satu-satu. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya tulisannya, sudah muncul keterangannya. Kita klik OK lagi. Nah, ini adalah bagian-bagian polanya. Semuanya ada di atas ini. Ini masing-masing ukurannya ya. Satu set ini juga satu set. Semuanya satu-satu set.
Dan ini adalah pola yang akan kita rancang. Cara merancang bahan atau membuat marker ada 3. Yang pertama, kita bisa drag pola ini atau dengan memindahkannya satu persatu ke bawah seperti ini. Kemudian menambahnya, kita klik kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini hingga semua polanya selesai. Ini cara yang pertama bisa digunakan kalau membuat polanya itu hanya sedikit. Jadi hanya satu set dan hanya satu ukuran. Kalau ini kan ada 5 ukuran ya, berarti ada 5 set. Kalau kita drag satu persatu itu kan aduh pasti lama sekali. Jadi ini mau saya cancel, undo saja. Nah, untuk cara yang kedua, ini kita gunakan menu nesting. Karena polanya ini banyak sekali, jadi kita gunakan menu nesting. Kemudian start auto nesting. Nah, kemudian muncul ya, secara otomatis polanya akan membuat marker sendiri. Di sini kita sambil memantau efisiensinya, seberapa efisienkah. Tunggu ya sampai polanya benar-benar selesai di marker. Ini ada tulisan not responding ya tadi di sini ya. Ini karena laptopnya sudah terlalu panas, jadi perlu didinginkan dulu sebetulnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau laptopnya panas itu lama loadingnya, lama membuat markernya. Nah, ini adalah hasil marker secara otomatis ya, dengan menggunakan menu nesting. Ini kan masih ada sisa-sisa ruang ya, dan efisiensinya ini kurang karena baru 67,83%, padahal minimalnya itu 70% ya. Jadi kita gunakan cara yang ketiga, yaitu mengkombinasikan langkah yang pertama dan langkah yang kedua, yaitu dengan memindahkan beberapa pola. Nah, seperti ini ke tempat-tempat lain ya, secara manual. Kalau tadi kan otomatis ya dengan menggunakan nesting. Kalau cara yang ketiga ini kita memadukan langkah pertama seperti memindah dari atas ke bawah, dan nesting. Nah, ini kan sudah di nesting, jadi kita pindahnya satu persatu dari yang sudah ada. Ini kita bisa menatanya mepet-mepet, tidak apa-apa, karena ini sudah ada kampuhnya.
kita tata sampai efisiensinya itu di atas 70%. Entah bagaimanapun caranya itu, dimasukkan ke sela-sela juga bisa. Ini sebetulnya caranya bisa lebih cepat ya kalau laptopnya mendukung, karena punya saya sudah terlalu panas, jadi ya seperti ini hasilnya, agak lemot, tapi enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kalau ada tampilan seperti ini, ada pola yang tidak berwarna tapi bergaris merah, artinya pola ini saling berhimpitan. Ya. Ini saya mau mengubah tempatnya terlebih dahulu. Jadi ya enggak apa-apa, nanti bisa ditata lagi. Dimana ini letaknya tadi ya? Bagian sini mungkin bisa diisi ini ya. Ada ukuran S. Nah, kalau mau membalik pola, ini bisa menggunakan mouse, kemudian diklik bagian kanan. Nanti polanya akan terbalik seperti ini. Nah, letakkan kursornya di atas pola yang akan dibalik, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti ini ya. Ini saja. Nah, ini kan bisa lebih mepet ya. Seperti ini. Kemudian mau diisi ini bisa. Ini caranya hampir sama ya, seperti bermain puzzle. Jadi harus pinter-pinter, sepandai-pandainya untuk meletakkan.
Pandai-pandai harus bermain ini. Nah, kan bisa ya kalau pinter-pinter nata. Di sini rasanya masih kurang efisien. Kemudian bagian sini bisa dipindah, dimasukkan ke mana ya yang sekiranya bisa. Tidak bisa. Nah, ini sudah ada 72,79% ya. Ini sudah di atas 70, berarti sudah bisa dibilang baik. Ini kalau mau diubah lagi masih bisa ya sepertinya. Coba kita ubah lagi supaya lebih efisien. Nah, ini ya bisa diubah. Loh, kemana tadi polanya? Hilang.
Sepertinya saya harus pelan-pelan ini ya, karena laptopnya sudah agak error. Ini ada pola OB-nya sama bishop. Nah, semakin naik lagi ya, jadi 75,37% efisiensinya, berarti sudah semakin baik. Nah, ini kan polanya terlihat kecil-kecil ya. Di sini juga ada tulisannya kecil-kecil tidak terlihat. Kemudian kalau mau melihatnya memperbesar bagaimana? Nah, di sini ada toolbar untuk zoom. Kita klik toolnya, kemudian diklik kiri ya. Nah, klik kiri ini untuk memperbesar. Nah, jadi terlihat kan ya tulisannya apa, keterangannya. Kemudian untuk mengecilkannya lagi kita klik kanan. Bisa ya. Nah, untuk cara menetralkannya lagi, menetralkan kursornya ini, kita klik tanda panah. Sudah. Kemudian kalau ada pola ini tidak terlihat, mungkin ada yang belum dicentang pada bagian option. Caranya kita klik option. Nah, di sini kita centang semua ya. Untuk showmaker ini mau dicentang bisa. Tapi yang penting adalah ini baseline, marker text ini ya. Kemudian limit rotation, limit flip, dan round after rotation. Kalau yang lainnya mau dicentang semua boleh. Mau dicentang sebagian juga boleh. Nah, ini ya, jangan lupa lihat efisiensinya, pastikan sudah di atas 70%. Nah, kebutuhan kainnya juga sudah terlihat. Kalau kita tadi kan settingnya itu 1000 cm ya, atau 10 meter. Nah, ini setelah kita rancang seefisien mungkin, ternyata kebutuhan bahannya hanya ada 736 cm dengan lebar kain yang direntangkan adalah 59 inci atau 150 cm. Untuk pliesnya ini hanya 1. Nah, setelah sesuai semuanya sudah dipastikan lengkap, tidak ada pola yang hilang ya. Lalu kita bisa save dengan cara klik file, kemudian pilih save as, diklik. Nah, kemudian kita mau meletakkan polanya di mana supaya mudah mencarinya. Jadi saya pindahkan dekat dengan yang kemarin, sama-sama di tugas pola komputer tapi pada folder marker pola. Ini ya, saya sudah latihan 2 kali tadi. Kemudian di sini kita beri nama filenya apa. Nah, saya beri nama saya sekalian dengan name. Sini ya. Lalu kita klik save. Sudah ya.
Di sini sudah terlihat pada bagian title bar-nya. Untuk formatnya ini adalah MKR karena marker. Kalau membuat pola kemarin kan formatnya DGS ya. Kemudian kalau sudah jadi mau langsung di print boleh kalau ada mesin plotternya. Caranya klik file, kemudian plot. Nah, di sini kalau sudah terhubung dengan mesin plotter bisa langsung diklik di sini ya. Klik ini, kemudian nanti akan tercetak dengan kertas. Kertasnya itu sudah sesuai dengan ukuran kain. Ya, jadi polanya nanti terprint dengan ukuran 1:1. Sudah sesuai pola asli, tinggal nanti dipotong-potong, diletakkan lagi di atas kain. Jadi bisa lebih cepat dalam membuat pola. Nah, sudah jelas ya. Baik, ini saya ulang satu kali lagi secara singkat ya, tidak saya jelaskan satu persatu. Nah, cara yang pertama kita klik menu file, kemudian new. Nah, ini kita mau beri nama polanya pola apa. Nah, lalu kita isi lebar kainnya berapa, satuannya juga harus diperhatikan. Kemudian panjangnya ini dikira-kira lebih panjang, sangat lebih jauh juga tidak apa-apa. Di sini single, kemudian klik OK. Nah, di sini kita load, kemudian kita cari pola yang akan dibuat marker. Misalkan ini ya, kemudian klik open. Nah, sudah, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar, kita klik OK lagi. Nah, seperti ini ya. Kita langsung saja ke nesting, start auto nesting. Biarkan sampai prosesnya selesai terlebih dahulu. Kemudian kalau efisiensinya di bawah 70%, kita bisa mendrag ya, memindahkan pola, mengatur pola dengan cara di drag ya. Kita pindah sampai polanya ini efisien. Nah, sampai polanya ini efisiensinya di atas 70%. Nah, kalau semisal pola yang kita buat pada RPDGS kemarin itu ada yang sudah di format dan salah, itu bagaimana? Nah, sebaiknya kita hapus dulu pola yang salah itu dengan cara Ctrl D, kita delete ya, baru kita buat marker. Tapi kalau pola yang belum di format, polanya salah, itu tidak masalah karena dia tidak akan muncul di sini. Nah, pola yang kita marker ini tidak harus yang di grading terlebih dahulu. Untuk pola yang belum di grading juga bisa saya contohkan ya. Sebentar, saya ini save dulu. Save. Nah, nih. Nah, ini sudah ada, kita klik file, new. Ini untuk pola yang tidak di grading. Ini sama-sama, kemudian klik OK. Kita load, kita cari polanya. Yang tidak di grading itu misal ini ya, pola blus dan lengan. Klik open. Ini hanya ada satu size, kita mau buat
berapa setnya. Kita mau buat 1 set bisa, mau buat 2 set atau 3 set juga bisa. Misalkan 3 set ya, berarti nanti roknya ada 3, lapisannya juga ada 3, pola badannya ada 3, semuanya ada 3 pasang. Nah, sudah, kemudian kita klik OK, sudah ada ya. Nah, ini kan 3. Berarti nanti masing-masing 3, lengan kanan 3, lengan kiri 3, 3 semua. Kemudian kita nesting. Nah, seperti ini. Ini untuk tingkat efisiensinya sudah cukup efisien ya, karena sudah 82,47%. Sudah di atas 70, sudah bisa dibilang efisien sekali. Baik, sekian cara membuat marker pola atau rancang bahan secara digital dengan menggunakan aplikasi Rispis dari saya, Rizky Purwiningsih. Apabila ada kekurangan, bisa memberikan saran melalui kolom komentar. Apabila suka, bisa klik tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.